Oke, di video GTA di Top 10 kali ini yang kedua, kita membahas monitor gaming di bawah 3 juta, 10 yang terbaik. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Dan kayaknya udah 4-5 bulan ya gue bikin GTA ID pertama. Itu view-nya juga yang terbanyak di GTA ID dan itu rame banget yang nonton. Dan gue rasa banyak banget yang terbantu ya, gue lihat dari komen-komennya. Banyak yang nanya ya, brand-brand yang nggak masuk di GTA ID Top 10 itu monitor yang di bawah 2 juta itu kemana bang? Padahal itu di bawah 2 juta juga ya. Gue bilang itu masih di luar 2 juta gitu. Karena menurut kita banyak satu dan lain hal menurut kita nggak worth it. Oke, jadi dari kemarin kita coba meramu apa sih monitor yang harus kita bahas di GTA ID Top 10. Segmen apa gitu yang dibutuhkan. Dan memang peperangan yang paling hot, yang bener-bener baru banget keluar dari Indonesia dan memang lagi diperangin dari semua harga, kayaknya semua berlomba-lomba di brand itu adalah monitor gaming di bawah 3 juta. Oke, kita mulai dari ranking 10, 9, dan 8. Ya, ke-10 ada Asus VP249QGR, ke-9 ada AOC 24G2, yang ke-8 ada Acer KG241QP. Ya, jadi di sini sebenarnya guys, karena ini namanya GTA di Top 10, jadi gue harus mencari 10 yang terbaik. Oke, 10 yang terbaik di segmen ini. Nah, jadi di Asus sebenarnya Asus nomor 10 dan 9 itu masih di luar sebenarnya. Kenapa? Pertama, Asus itu di atas 3 juta sekarang. Padahal waktu itu dia ngomong, bukan dia ngomong, pada saat awal jualan di 2,9. Padahal cuma kasih speaker doang. Tapi kualitas panel dia jujur aja yang paling bagus sih dari antara semua yang di bawah 3 juta. Itu nggak bisa pakai. Jadi AOC 24G2 itu gue taruh dulu di 9, padahal overall ratingnya itu paling tinggi. Kenapa? Karena dia masih belum launching saat video ini dibuat. Jadi nanti gue akan update GTA di Top 10 ini pada saat 24G2 udah datang ya. Di video review 24G2. Jadi sebenarnya di video kali ini cuma ada 8 monitor, tapi gue masih mention 2 yang tadi karena dia bermain di segmen ini. Oke, di 8 itu ada Acer KG241QP. Gue ingat banget waktu itu pas gue review monitor ini, gue ngerasa bodinya tuh pakai build quality yang murah banget ya, kerasa banget cipi-cipinya gitu, cipi apaan sih? Kerasa banget feel murahnya gitu, langsung ketika lu pegang, ketika lu lihat ya potongan-potongan plastik yang di belakang itu kerasa banget, dan desain belakangnya tuh bulky banget, gendut banget, dan gue nggak suka sih di mata gue, jujur aja gue nggak demen lihat Acer. Cuma waktu itu dia yang paling murah setahu gue, sekarang di harga berapa sih? Ya di 2,5 juta, salah satu yang paling murah. Waktu itu kalau nggak salah bersaing ketat sama LG GL600F. Ya. Oke, kita lanjut ke ranking 7, 6, dan 5. Di sini ada Lenovo G2410. Ranking ke-6 ada Armageddon XF24HD yang baru aja kita review. Dan yang kelima ada LG 24GL600F. Mungkin gue bahas dari Lenovo dulu. Lenovo ini kalau nggak salah kakinya gede, gue lupa inget ya. Tapi yang gue inget itu G2510 nya, karena 2510 nya itu bagus banget ya. Itu TN yang salah satu bagus, dan viewing angle G24 ini gue lupa juga. Dan kalau nggak salah di sini gue cek G24 ini cuma kasih brightness 240. Nah, waktu itu gue belum tes data color ya by the way. Oke, dan di ranking 6 ada Armageddon XF24HD, walaupun yang paling murah. Tapi gue ingat banget dia banyak korbanin banyak hal, misalkan kayak kakinya yang paling gampang jatuh itu pada saat pakai satu jari itu paling gampang jatuh tuh dia. Karena kakinya tuh kok hampir kayak kopong gitu ya, besi yang dipakai di bawahnya itu. Habis itu dari adapternya dia pakai agak kurang. Banyak lah ini ganti kayak OSD-nya dia pakai yang nggak make sense. Buat gue, terus kayak joysticknya agak kurang. Jadi ya dari segi build quality sorry aja, untuk gara-gara itu Armageddon harus gue taruh di ranking 6. Oke, berikutnya ada LG 24GL600F. Ini gue inget banget dulu kejadiannya pas dia launching ya. Dia salah satu IPS 144Hz yang paling murah. Di sini dia sekarang harga berapa sih? 2,8 juta. Ya waktu itu masih paling murah LG GL600F, dan dia satu-satunya yang kayak bentuk belakangnya turbin ya. Gue inget banget dia baru launching di Indonesia. Gue lupa kapan, kayak akhir 2019, dan dari situlah LG mulai pakai desain seperti itu di 650F, di GK750F, terus 850 gitu ya. Terus dia pakai desain itu terus. Cikal bakalnya dari situ sih.
Tapi sayangnya LG ini dari body lumayan bagus. Dari kaki ya masih oke dan dia nggak terlalu gampang jatuh seingat gua. Cuma dia masih bezel ya, masih cukup gede lah bezel. Kalau gue lihat fotonya di sini. Ya, mungkin kekurangan dia ada di panel TN yang dipakai sama kayak Acer ya. Panel TN-nya gimana ya? Lu lihat nggak dari tengah sedikit ngacir itu, hitam banget langsung gelap gitu. Nggak demen gue sih. TN yang nggak demen ya. Soalnya TN yang 3 juta nggak terlalu begitu banget distorsi warnanya pada saat lu geser sedikit. Mungkin kalau lu geser yang monitor 3 juta lu geser sampai viewing angle 170 derajat gitu, 178 udah mulai. Cuma nggak segelap LG dan Acer ini sih, gue ingat banget ya. Oke, dan keempat, ketiga, dan kedua. Yang keempat ada Aero AIO 241G. Yang ketiga ada AOC C24G1. Dan berikutnya ada ViewSonic VX2458 CM HD. Oke, kita mulai dari Aero dulu. Jadi Aero ini bukan pada saat datang. Jadi kalau nggak salah bulan-bulan Maret gitu ya, Maret sebelum Corona kayaknya. Pas orang-orang nanya ke GTID, monitor 1440 paling murah yang gue tahu waktu itu adalah GL600F dan bersama Acer itu ya, yang tadi di ranking 8 KG241QP. Dan ternyata orang-orang banyak yang komen, banyak banget yang komentar di GTID, bang itu Aero murah banget 1,9 juta, tolong di review dong. Sampai kita kontak beberapa lama, datanglah ke studio GTID. Jadi Aero itu cukup menarik. Konsepnya adalah dia menggunakan panel 3-4 tahun lalu, monitor 3-4 jutaan. Jadi TN dia lumayan di 3-4 tahun lalu. Tapi kalau gue tes waktu itu kalau nggak salah bayangannya 2-2,5 di pengetesan UFO 2-2,5. Sedangkan panel TN di 2020 kayak Asus VG248QP itu gue udah tes juga. Dia bayangannya hampir 1 atau 1 kayaknya. Hampir 0,5 lah gue bisa baca. Jadi kalau lu ngelawan pada saat main game kompetitif ya, kita ngomongin TN, game kompetitif sekali. Pada saat lu fast moving pakai gerakan tangan lo, game-game FPS terutama, musuh akan lebih gampang ngelihat lu karena motion blur-nya kecil banget ya. Dan yang ketiga ada AOC C24G1. Ini nostalgia banget, gue inget banget pada saat gue review pertama kali itu adalah waktu-waktu GTID sepi banget. Saat itu sepi banget sih, tapi gue ingat banget nih monitor salah satu yang menarik mata gue karena waktu itu gue pikir gila ya monitor udah bisa gaming 1440 juga, terus harganya nggak terlalu bergerak jauh kayak dari waktu itu 2,8 ya, sekarang 2,7 sini gue dapetin harganya, gue cek ya itu untuk AOC dan itu keren banget. Dan oh iya tadi kalau AOC 24G2 adalah satu-satunya monitor yang punya speaker dan ergonomic stand di IPS, sedangkan AOC C24G1 ini adalah panel VA yang satu-satunya punya ergonomic stand di bawah 3 juta. Dan karena ini panel VA, sekali lagi bayangannya bisa sampai 4 sampai 5. Kadang ada yang 5,5 bahkan 144 Hz-nya. Ya, itu bukan buat kompetitif sekali ya menurut gue karena terlalu lambat perubahan pixel ke pixelnya. Oke, yang kedua ya ViewSonic VX2458 CM HD. Ya, ini salah satu monitor yang terbaik menurut gua. Bukan terbaik ya, bisa taruh di ranking 2 karena dia brightness di 280 nits, dia juga garansi 3 tahun full, itu yang menarik dari monitor ini. Cuma gue ingat banget, salah satunya adalah yang paling bagus di monitor ini adalah build quality kaki dan stand-nya itu bagus, udah padat banget, bodinya juga keren, waktu itu gue ingat banget. Coba ada Sabtu yang lucu pada saat gue review ini, kita waktu itu nggak disponsorin sama ViewSonic dan memang gue lagi berkesempatan aja pegang ViewSonic ini. Dan gue ngomong waktu itu kalau nggak salah monitor ini salah satu yang paling gampang jatuh. Pada saat lu giniin pakai satu jari aja itu udah jatuh banget karena bentuk V-nya dia tuh terlalu kayak melebar ke samping. Dan gue ada ngomong satu kata-kata yang mungkin membuat ViewSonic gak seneng gitu, padahal waktu itu videonya kayaknya baru ditonton 300 view kalau nggak salah, dan dia minta tolong dong bahasa kayak itu di take out. Karena bahasa kayak gitu kayak mungkin menurut ViewSonic waktu itu dia ngomong kalau itu cacat pabrik lu tolong ganti ya barang nanti lu review ulang kayak gitu. Tapi menurut gue udahlah take out aja kayak gitu. Jadi review tetap ada di GTID kalau lo mau lihat. Oh iya, sebelum gue bahas nomor 1, semua monitor yang gue sebutin di sini ada reviewnya. Nanti gue taruh semua di deskripsi kalau lo mau lihat lebih jelas. Dan kayaknya hampir semuanya gue tes data color, cuma beberapa doang yang miss dan gue udah nggak sempet lagi pegang. Nggak tahu barangnya kemana, sekarang udah langka banget. Apalagi pas gue ngomong sama AOC kemarin podcastnya, kalau lo belum nonton. AOC itu bilang pabrik dia di Wuhan dan pada saat kena corona, kena lockdown, udah gak ada yang bisa kerja, bikin panel tuh berhenti semua. Apalagi China sekarang produksi terbesar barang apapun ya, dari SSD, memori segala macam di sono semua, walaupun itu brandnya Samsung atau apapun.
dia kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang gede gitu ya. Dan salah satu yang terbesar ya AOC itu pembuat panel. Dan pada saat dia shortage, lockdown gitu ya, dan semua orang butuh monitor, supply demand-nya nggak seimbang, demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya. Ya kita bisa lihat lah sekarang monitornya susah banget dicari. Ya panelnya karena produksi dari China semua, dan China lockdown pertama gitu ya. Apalagi di Wuhan itu ground zero-nya kalau kita tahu ya, semuanya mulai dari sana menurut berita. Ya, itu jadi apa ya? Ya udah jadi kayak gitu ya. Oke, nomor 1 gua harus akuin dan gua harus berikan tahta nomor 1 ini ke Philips 242 M8. Selain dia udah punya teknologi terbaru Exo IPS yang gua rasa masih dalam tahap perkembangan yang bisa lebih baik nanti berikutnya. Harganya juga di 2,6 juta, build quality itu bagus walaupun dia pakai 3 titik tumpuan seakan-akan dia terbang kayak gitu. Tapi kakinya itu padat semuanya, bagus semuanya, dan walaupun di 3 tumpuan dan V juga tetap Armageddon lebih gampang jatuh pada saat pakai 1 jari, seriusan. Ya Philips juga gampang jatuh, lu bisa lihat video gue, cuma Armageddon yang paling gampang jatuh dari semua yang pernah gue review dan gue sebutin di sini. Karena ini memang ngejar harga murah banget di 223 kalau nggak salah, 2390 PO-nya kalau nggak salah kemarin. Ya, dan IPS di sini gue bisa taruh dulu nomor 1 sebelum AOC 24G2 datang, karena 24G2 ini adalah salah satu yang terbaik menurut gue di bawah 3 juta. Dia udah kasih speaker juga, dia udah kasih ergonomic stand juga di sini. Kasih harga dan angka-angkanya sampai dapetin angka overall-nya yang muncul di akhir, dan gue pakai angka overall itu untuk taruh di nomor 1 sampai ke nomor 8 gitu ya. Dan mungkin ini akan berubah di September nanti atau Oktober pada saat AOC 24G2 datang, yang pada saat kita podcast sama AOC dia ngomongnya kalau nggak salah sih akhir Agustus ini nyampe di pelabuhan itu, dan butuh mungkin 2 mingguan sama bea cukai untuk ngurus surat-surat segala macam, 2 minggu 3 minggu. Tapi gue udah harus keluarin GTI di top 10 ini karena lagi hot-hotnya 24 IPS 1400. Jadi kalau gue tungguin 24G2 lagi bisa nunggu lagi sampai mungkin akhir September. Dan ya, thank you banget yang udah nonton. Gue harap video ini bisa membantu buat kalian yang milih-milih monitor, apalagi di tahun 2020 ini, cari IPS 1400. IPS 1400 enggak, monitor gaming 144Hz. Dan di sini adalah menurut gue adalah subjektif sekali, karena hal-hal seperti ini angka 1 sampai 8 ini bisa berubah luar biasa tergantung lagi kebutuhan lu pada. Kalau lu butuh kompetitif yang mungkin lu beli IPS, cuma di sini gue menghargai ranking ini, menaruh ranking ini berdasarkan apa yang diberikan sama berbanding dengan harganya, karena pasti IPS lebih mahal ya daripada TN. Tapi kalau dari fungsi tergantung kebutuhan kalian. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Gua harap video ini membantu dan bisa menjadi guideline buat kalian memilih monitor gaming 14400. Thank you banget yang udah nonton guys, dan thank you banget yang udah support GTID sampai hari ini. Kita nggak ada kalau kalian nggak ada. Itu yang bisa gue sampein. Thank you banget buat kalian semua. Dan gue harap kedepannya pun kalian tetap ada di sini untuk bersama-sama kita menempuh 50.000 subscriber. Ya, tangga berikutnya 50.000 lah. 100.000 sih tangga berikutnya. Ya, thank you guys. Gue Aldon dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap